Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat roti tawar dengan takaran 500 gram tepung terigu. Rasanya enak, manis, lembut, lembab, kempus-kempus, dan juga berserat. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Untuk bahan-bahan pembuatan roti, di sini aku gunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram, kemudian ada 60 gram margarin, 5 gram garam, 280-300 gram air yang sudah dicampur dengan telur, airnya air dingin ya. Kemudian aku gunakan ragi 7 gram, 20 gram susu bubuk, dan 70 gram gula pasir. Basic resepnya di sini aku gunakan resep roti manis ya teman-teman. Tahap pertama, masukkan semua bahan kering, kemudian aduk dulu sampai merata. Ini gula, ragi, dan susunya sudah masuk ya. Tadi tidak terekam. Lanjut ini aku aduk menggunakan spatula. Setelah tercampur merata, ini akan aku tambahkan bahan lainnya. Di sini ada margarin dan garam. Kemudian aku juga tambahkan air. Total air yang aku gunakan sekitar 290 ml. Pokoknya kisaran 280 sampai 300 ml. Ini berat sudah dicampur dengan telur ya, jadi sudah termasuk telur. Untuk posisi airnya itu benar-benar dingin ya teman-teman, air dari kulkas, supaya nanti adonannya tidak cepat mengembang. Pertama akan aku aduk dulu sampai merata, sampai berat begitu ya. Nah, margarinnya juga aku pakai yang dingin, karena proses mixernya akan memakan waktu lama teman-teman. Supaya nggak cepat mengembang, harus gunakan bahan-bahan yang dingin. Karena sudah lumayan berat, ini akan aku ganti spatulanya menggunakan mixer. Aku aduk sampai kalis elastis. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Proses memixer ini harus hati-hati ya teman-teman. Salah-salah mixer kita bisa meledak. Jadi harus benar-benar pelan dengan kecepatan 1-2 aja maksimal. Hati-hati dalam proses memixer, kalau sudah mulai panas boleh dipatikan 1-2 menit, kemudian lanjut lagi uleni sampai kalis. Nah, di sini sudah 8 menit ya aku mixer, ternyata masih belum kalis, jadi akan aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Kurang lebih masuk kulkasnya 15 menit, ini aku lanjut memixer kembali sampai kalis. Ini sudah mulai terbentuk ya adonannya, tapi belum kalis. Dan mixernya sudah mulai panas. Jadi aku istirahatkan dulu mixernya, adonannya aku masukkan ke dalam kulkas supaya raginya tidak cepat mengembang. Ini aku mixer sampai kalis elastis. Ikutin alur adonannya aja ya teman-teman, jangan dilawan supaya beban mixernya nggak terlalu berat. Kurang lebih 17 menit ini sudah kalis elastis teman-teman. Ini akan aku rentangkan terlebih dahulu. Kalau sudah ada selaput tipis yang tidak mudah sobek, ini tandanya sudah kalis. Nah, menurut aku ini sudah kalis ya. Ini bisa dilakukan tahapan selanjutnya. Kemudian aku siapkan meja kerja. Aku berikan minyak goreng sedikit supaya adonan tidak menempel pada meja kerja. Olesi juga ke telapak tangan dan lanjut untuk melakukan penimbangan. Kali ini aku akan bikin 2 jenis roti, roti tawar dan roti isi coklat. Looping dulu adonan supaya lebih merata dan mengeluarkan gas yang ada terperangkap di dalam adonan. Bagi adonan sesuai selera, di sini aku timbang. Untuk adonan roti tawar atau roti yang tidak aku isi, aku timbang 300-340 gram. Kemudian aku sisihkan dan lanjut aku timbang untuk roti isi coklatnya. Untuk roti isi coklat aku timbang 40-42 gram.
Ini sudah selesai, saatnya di rounding. Untuk rounding bebas sesuai selera. Adonan yang bagus adalah seperti ini ya, dia lembek tapi tidak menempel di tangan. Lembek, lembab, lembut tapi tidak nempel di tangan ya. Karena ada adonan roti yang kaku dan keras gitu, itu tandanya kurang air. Kalau terlalu lembek, tandanya teman-teman kurang tepung. Boleh ditambah 1-2 sendok makan tepung. Nah, setelah di rounding, ini akan aku bentuk. Nah, untuk ini yang aku bentuk adalah roti tawar terlebih dahulu. Caranya gampang, cukup dipipihkan seperti ini dan dilipat begini ya. Tarik tekan, tarik tekan, tarik tekan. Usahakan untuk ukuran panjangnya itu sesuai dengan loyang yang digunakan. Loyang yang aku pakai di sini 20x10x7. Dan di ujung adonan jangan lupa dicubit-cubit seperti ini supaya tidak terbuka. Taruh sambungan di bagian bawah dan masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa loyangnya harus diolesi dengan margarin atau dilapisi baking paper seperti ini. Ini sudah siap untuk di-proofing. Untuk yang isi coklat, ini aku gunakan loyang 18x18 yang sudah aku olesi menggunakan margarin. Ini loyang bolu biasa ya. Kemudian akan aku isi mulai di urutan pertama ya. Jadi diingat-ingat dari urutan pertama sampai terakhir harus sesuai supaya nanti proses pengembangnya bisa sama. Nah, di sini aku akan masukkan coklat batang. Jadi untuk isiannya aku pakai DCC aja. Bebas ya, sesuai selera. Mau ganti yang lain juga boleh. Kemudian cubit-cubit di bagian bawah. Pastikan tidak ada lubang supaya nanti pada saat meleleh pengovenan coklatnya tidak meluber keluar. Seperti ini tinggal diisi coklat aja. Nah, kemudian cubit-cubit begini. Rounding sedikit supaya mulus. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai. Lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, ini siap untuk di-proofing 1-2 jam. Aku proofing 50-60 menit, ini sudah mengembang seperti ini. Lanjut, ini akan aku olesi menggunakan susu cair. Susu cair yang aku gunakan adalah susu bubuk 1 sendok makan yang aku campur dengan air secukupnya. Sampai larut seperti ini, kemudian olesi di bagian atas. Supaya nanti hasil rotinya tidak kering. Kalau teman-teman mau, ini bisa diberi topping di atasnya ya. Keju atau coklat. Nah, kali ini aku gunakan meses ya. Ini siap untuk dipanggang. Ini akan aku topping terlebih dahulu untuk yang coklat. Aku pakai meses. Jangan lupa oven sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit di suhu 170 derajat. Roti sudah siap dipanggang, panggang kurang lebih 20-30 menit di suhu 170 derajat. 10 menit pertama di api bawah ya. Kemudian di 20 menit terakhir di api atas bawah. Nah, ini sudah jalan 15 menit. Jadi aku ubah ke api atas bawah. Dan ini aku naikkan raknya ke rak tengah. Supaya nanti hasil coklatnya bisa maksimal ya. Untuk bagian atasnya. Kurang lebih di 25 menit ini sudah matang. Tandanya sudah kecoklatan di bagian atasnya. Ini bisa diangkat. Tuh udah terlihat cantik ya, kering. Nah, untuk yang roti tawar aku tambah 5 menit lagi karena agak kurang kering, agak kurang coklat di bagian atas. Kemudian olesi menggunakan margarin atau butter. Di sini aku pakai butter. Nah, untuk yang roti tawarnya juga sudah 5 menit sudah ditambah ya proses panggangnya dan ini sudah keluar oven. Terlihat ya, cantik banget, warnanya coklatnya pas dan harum ya. Kalau pakai butter itu jadi lebih harum dan lebih enak. Kemudian aku keluarkan, panas-panas aku keluarkan ya. Pas keluar dari oven langsung dihentakkan ya teman-teman, supaya udaranya bisa keluar dan rotinya tidak cepat kempes. Nah, ini dia teman-teman roti yang kita buat hari ini. 500 gram jadinya banyak banget ya teman-teman.
Ini aku mau cobain dulu untuk yang sisaan satu ini, yang tadi di loyang kecil. Terlihat ya tuh, kempus-kempus, udah pasti lembut dan lentur ya, jadi nggak kaku gitu rotinya. Masya Allah, ini juga harum banget butternya. Ini aku cobain dulu, bismillah. Enak banget teman-teman, lembut, lembab, wangi, coklatnya berasa ada pahitnya gitu. Aku suka banget roti coklatnya. Pokoknya recommended. Dan lihat ya, seratnya itu panjang-panjang tuh. Masya Allah, walaupun dia nggak pakai pelembut atau bread improver, menurut aku ini udah lembut banget. Yang penting susunya nggak boleh skip. Nah, untuk tepungnya juga protein tinggi, menurut aku ngaruh banget ya teman-teman. Untuk hasil yang bagus kayak gini, gunakan protein tinggi. Boleh dicampur juga dengan protein sedang ya. Tapi kalau aku lebih senang yang full protein tinggi seperti ini. Rasanya jauh lebih lembut, lebih kenyal, lebih enak. Teman-teman kalau suka silahkan recook resepnya dan tag Instagram aku di @novichandra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga berhasil ya. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.